Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya, Dr. Vera Simorangkir, dalam perkuliahan anatomi. Kita udah tidak bertemu berapa blok ya? Udah berapa lama kalian tidak di pretest ya? Oke, untuk yang blok 11 ini, kita akan ada 3 kali pertemuan. Kita akan membahas anatomi dari organ-organ sistem panca indera. Itu ada mata, ada telinga, ada hidung, lidah, dan ditambah dengan tenggorokan. Jadi untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengenai anatomi organum visus atau mata, mulai dari tulangnya sampai bola matanya sampai bagian yang paling kecil. Oke, mari kita mulai. Jadi bola mata itu dia terletak di dalam sebuah bongkahan tulang yang disebut dengan cavitas orbitalis. Jadi ini yang lubang ini itu disebut dengan cavitas orbitalis. Jadi bulbus oculi atau bola mata itu terletak pada cavum orbitalis, dan cavum orbitalis ini disusun oleh 7 tulang, 7 bagian tulang. Jadi apa aja 7 bagian tulang itu? Kita putar searah jarum jam ya. Yang ini itu adalah os frontalis yang warna biru. Kemudian ini yang berwarna abu-abu itu adalah os ethmoidalis. Yang berwarna merah itu adalah os lacrimalis. Kemudian yang warna hijau itu adalah os maxillaris. Lalu yang berwarna baby pink ini adalah os palatinum. Lalu yang berwarna orange itu adalah os zygomaticum, dan yang terakhir yang berwarna kuning ini adalah os sphenoidalis. Jadi dia dikelilingi oleh 7 bagian tulang. Batas-batas cavum orbita. Bagian dinding medial itu ada os lacrimalis dan os ethmoidalis. Bagian atap ada pars orbitalis os frontalis, ala parva osis sphenoidalis. Ala parva itu artinya ala itu sayap, parva itu kecil. Jadi sayap kecil dari osis sphenoidalis. Kemudian ada fossa glandula lacrimalis. Dinding lateral itu ala magna, berarti sayap magna itu besar, sayap besar dari osis sphenoidalis. Kemudian processus frontalis osis zygomaticus. Dasar orbita itu disusun oleh os zygomaticus, os palatinum, dan os maxilla. Kita lihat ke gambarnya yang atasnya. Kita mulai dari batas atas. Atas itu ada 3. Yang pertama ini pars orbitalis os frontalis. Kemudian ala parva osis sphenoidalis. Ini memang tulisannya dalam bahasa Inggris, tapi saya ingatkan kembali bahwa kita anatomi menganut bahasa Latin ya. Jadi tetap gunakan tulisan bahasa Latin dari slide sebelumnya. Baru satu lagi ini, di sini ada celah di balik tulang ini, itu ada celah tempat glandula lacrimalis atau kelenjar air mata. Namanya fossa glandula lacrimalis. Itu batas atasnya. Batas bawahnya itu ada 3 tulang. Yang berwarna ungu ini adalah os zygomaticum, yang berwarna pink itu adalah os maxillaris, yang berwarna hijau kecil ini itu adalah os palatinum. Sekarang batas medial. Medial berarti yang dekat dengan garis tengah tubuh. Ini garis tengah tubuh, di sini hidung. Berarti ini yang medial, yaitu batas medial adalah os lacrimalis, dan yang warna kuning os ethmoidalis. Yang terakhir, batas lateral, berarti yang menjauhi bidang tengah tubuh. Batas lateral yang ini itu namanya processus frontalis os zygomaticus. Kemudian sayap yang besar ini namanya ala magna osis sphenoidalis. Oke ya,
nanti bisa diulang-ulang kembali, saya ingatkan yang kita gunakan itu adalah bahasa Latin. Oke, kalau tadi yang berwarna, jadi kalau kita sudah tahu bagian ini adalah tulang ini, mau diganti warnanya seperti apapun, atau bahkan seperti gambar ini dia tidak ada warnanya, kita nggak terkecoh. Ya, kita ulang lagi ya. Ini pembagiannya, batas-batas kafum orbita kita nggak pakai warna. Oke, batas atas yang ini itu adalah processus orbitalis os frontalis. Kemudian di sini ada celah di balik tulang ini, di dalam ini itu namanya fossa glandula lacrimalis. Kemudian ini sayap yang kecil itu namanya ala parva osis sphenoidalis. Kemudian batas bawah yang ini adalah os zygomaticum, yang ini adalah os maxilla. Kemudian yang di sini itu adalah os palatinum. Kemudian batas medial, ini hidung, berarti medialnya ke sini. Batas medial ini adalah os lacrimalis, yang ini adalah os ethmoidalis. Batas lateralnya, yang ini adalah processus frontalis os zygomaticus, yang ini adalah ala parva ala magna osis sphenoidalis. Oke. Jadi bentuk carvum orbita itu bentuknya itu seperti kerucut. Terbayang ya, kerucut dia punya puncak dan bagian basisnya itu lebar. Jadi bagaimana bentuk kerucutnya? Ini basisnya. Kemudian dia meruncing ke dalam dan puncaknya itu adalah ini, canalis opticus. Jadi bentuk dari cavum orbita itu bukan seperti lembah, seperti gaung yang bawahnya cuma cekung aja, bukan seperti kuali ya. Tapi dia seperti kerucut, di mana puncaknya itu adalah lubang yang ini. Nama lubang ini adalah canalis opticus. Oke, kita lihat tadi di situ ada lubang dan ada celah. Yang pasti sudah lupa ya, pasti ya. Di pelajaran blok 3, visura apa? Visura adalah celah antara dua bagian, sedangkan foramina itu sama dengan foramen, itu adalah lubang. Pada mata kita lihat tadi ada tiga lubang, itu 2 celah dan 1 adalah foramina. Foraminanya namanya canalis opticus. Canalis opticus ini merupakan puncak dari cavum orbita. Kemudian pada canalis opticus itu ada 2 struktur yang lewat yang penting, yaitu nervus opticus dan arteri ophthalmicus. Nervus opticus inilah yang berfungsi untuk mempersarafi retina agar dapat sehingga kita dapat mengubah impuls cahaya yang masuk menjadi rangsangan saraf. Jadi kita bisa mengerti apa yang kita lihat. Kemudian arteri ophthalmicus ini merupakan arteri utama, cabang utama yang memperdarahi bola mata dan otot-otot mata. Kemudian dia punya 2 visura, yang bagian superior namanya visura orbitalis superior yang bagian atas, dan bawah visura orbitalis inferior. Di sini juga ada struktur penting yang lewat, yang lebih banyak itu di orbitalis superior, antara lain nervus cranialis 3, 4, 5, 1, 6, dan vena ophthalmicus superior. Sedangkan kalau di visura orbitalis inferior itu dilewati oleh nervus cranialis 52 dan vena ophthalmicus inferior. Ini gambarnya, ini adalah 1 foraminanya dan ini ada 2 visuranya. Yang ini superior, yang ini inferior. Pada bagian foramina itu dilalui oleh 2 struktur penting, yaitu nervus opticus dan arteri ophthalmica. Pada visura oblika superior itu dilalui banyak struktur penting, antara lain nervus cranialis 3. Jadi untuk mata ini ada 3 nervus cranialis yang penting untuk penglihatan, yaitu nervus 3, nervus 4, dan nervus 6. Nervus 3 itu namanya nervus oculomotor, nervus 4 itu namanya nervus troclear, nervus 6 itu namanya nervus abducens. Jadi ketiga
persarafan ini itu penting untuk menggerakkan bola mata dan menggerakkan pupil. Nanti kita pelajari di slide berikutnya. Yang penting kalian tahu, karena kalian belum masuk ke blok saraf, jadi belum tahu nervus cranialis itu ada apa aja. Nervus cranialis itu sebenarnya ada 12 cabang. Tapi yang untuk mata cuma yang 3 ini, 3, 4, dan 6. Ya. Dan 3, 4, dan 6 ini, tiga-tiganya itu melalui visura oblik superior. Kemudian orbital superior, yang pada visura orbital inferior itu lewat vena ophthalmica inferior ditambah dengan nervus cranialis cabang 5. Oke. Ini kalau kita lakukan potongan, coba diingat lagi, bidang yang membagi tubuh menjadi depan dan belakang itu namanya potongan apa? Seandainya kita bertemu, saya sudah bisa menjambak kalian kalau nggak bisa jawab ya. Itulah kekurangannya dari online ini. Potongan, bidang, membagi tubuh menjadi depan dan belakang itu bidang koronal. Jadi kalau kita potong wajah ini tujuannya apa? Kita mau memperlihatkan struktur cavum orbita. Jadi cavum orbita ini adalah cavum orbita yang berbentuk kerucut tadi saya bilang, bukan bola mata langsung diletakkan di dalam. Kalau begitu nanti kita jalan, kita terjatuh, bola mata kita bisa tercecer di tanah. Tapi di sini ada jaringan lemak, kemudian ada otot-otot. Jadi mata itu punya banyak otot sehingga dia dapat bergerak dengan lincah dan dapat melekat di posisinya. Dilapisin oleh jaringan lemak. Kemudian kita lihat mata itu berhubungan dengan sinus. Banyak sinus. Sinus ini adalah rongga-rongga, ini sinus maxillaris, sinus sphenoidalis, sinus ethmoidalis. Artinya apa? Kalau terjadi infeksi di daerah sinus, maka akan mudah menyebar ke daerah mata. Jadi matanya juga bisa mengalami infeksi. Sekarang kita masuk ke dalam perangkat-perangkat aksesoris pelengkap dari bola mata. Jadi sebelum kita masuk ke bola mata, kita belajar dulu perangkat-perangkatnya. Itu adalah palpebra dan apparatus lacrimalis. Palpebra itu apa? Palpebra itu adalah kelopak mata. Apparatus lacrimalis itu apa? Apparatus lacrimalis adalah kelenjar air, adalah seperangkat alat untuk mengeluarkan air mata. Fungsinya apa? Keduanya berfungsi untuk melindungi kornea dan bola mata dari cedera dan iritasi. Jadi normalnya kita blink, kita kedip mata kita itu bisa sekitar 20-an kali lah. Kalau tidak salah ya, kayaknya lebih ya. Coba nanti kalian cari dulu ya. Saya agak lupa berapa kali normalnya kita mengedipkan bola mata. Fungsinya apa? Kita lihat. Oke, ini adalah kelopak mata. Kelopak mata kita kebetulan ada 2, ya kan? Kalau yang atas namanya palpebra superior, yang bawah itu namanya palpebra inferior. Nah, tepi dari kelopak mata ini itu disebut dengan rima palpebrarum. Jadi celahnya nanti, celah antara yang terbentuk, misalnya kita menutup mata tapi tidak menutup full, ada celah yang terbentuk antara palpebra superior dan palpebra inferior, itu namanya visura palpebra. Lalu ini kelopak mata kita itu bukan hanya terdiri dari kulit, tapi juga terdiri dari jaringan ikat, namanya tarsus superior yang atas, dan yang bawah itu tarsus inferior. Jadi dia lempengan jaringan ikat. Kemudian di bagian medial dan lateral dia diikat oleh ligamentum. Yang ini adalah ligamentum palpebra medial, yang ini adalah ligamentum palpebra lateral. Ini adalah palpebra kita tampak dari luar, setelah kulitnya itu dilepaskan. Nah, di dalam palpebra itu ada apa sih? Di dalam palpebra itu di baliknya setelah kulit itu ada glandula tarsalis atau meibomian.
Jadi dia itu terdapat di sepanjang palpebra. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah air mata itu keluar dari mata. Kok air mata kan memang harus keluar dari mata, Dok. Tapi pada saat air mata itu dikeluarkan dalam volume yang normal. Jadi bukan waktu kita nangis. Jadi waktu kita memblingkan, mengedipkan mata, itu ada air mata yang keluar untuk membasahi permukaan bola mata. Kalau kita mengedipkan mata, normalnya tidak akan mengeluarkan tetesan air mata kan. Nah, itu fungsi dari glandula meibomian ini. Jadi menjaga supaya dia tidak menetes keluar. Jadi memang hanya untuk membasahi permukaan bola mata. Jadi ini kita lihat ini adalah ini adalah palpebra superior, yang ini adalah palpebra inferior. Jadi glandula meibomiannya itu di sebelah sini. Kemudian yang disebut dengan visura itu tadi adalah jarak antara celah yang dibentuk antara kelopak mata atas palpebra superior dengan palpebra inferior. Jadi kalau kita menutup mata secara rapat, adakah visura palpebranya? Tidak ada, tidak kelihatan. Tapi kalau kita menutupnya hanya sedikit, itu ada terbentuk visura. Kemudian tepinya ini, tepi dari kelopak mata ini, itu yang disebut dengan rima palpebra. Lalu, nah ini dia yang disebut dengan glandula tarsalis atau kelenjar meibomian. Jadi ini kulit, kemudian ada otot, lalu disinilah ada glandula meibomiannya. Jadi dia lebih ke permukaan dalam dari kelopak mata. Oke, sekarang kita lihat bagian dalam dari palpebra yang ini itu dilapisi oleh konjungtiva. Namanya konjungtiva palpebrarum. Jadi konjungtiva palpebrarum inferior, yang atas konjungtiva palpebrarum superior. Kemudian bagian sudutnya ini, jadi kalau kita mau periksa apakah pasien anemis atau tidak, kalian sudah melakukan pemeriksaan fisik kan di beberapa skills lab. Jadi untuk mengetahui apakah pasiennya anemis atau tidak, kalian dengan cara menarik palpebra inferior ke bawah. Untuk apa? Untuk melihat warna dari konjungtiva palpebrarum. Kalau dia anemis, warnanya pucat. Kalau dia tidak anemis, warnanya merah. Kapiler darahnya itu banyak. Itu merupakan indikasi tergampang dari anemia. Jadi sekarang kalau kalian melakukan pemeriksaan fisik, ini sudah masuk blok 11 karena sudah belajar anatomi mata. Berarti waktu kalian melakukan pemeriksaan fisik anemia, kalian menyebutkan hasil pemeriksaan fisiknya sebagai konjungtiva palpebrarum anemis atau konjungtiva palpebrarum tidak anemis. Ya, jadi ini yang disebut dengan konjungtiva palpebrarum. Kemudian pada bagian sudutnya ini, jadi kalau kalian tarik ke bawah mata ini, di sini ada sudut, itu yang disebut dengan fornix conjunctiva. Yang bawah ini adalah fornix conjunctiva inferior, yang atas ini adalah fornix conjunctiva superior. Oke ya. Jadi kelopak matanya namanya palpebra, sedangkan lapisan mukosa ini yang di dalam ini namanya konjungtiva palpebrarum. Tidak boleh disebutkan konjungtiva saja. Kenapa? Karena konjungtiva itu ada dua. Nanti saya terangkan yang selanjutnya yang mana satu lagi ya. Yang ini disebut dengan konjungtiva palpebrarum. Sekarang otot-otot di palpebra. Ini kita bisa membuka, menutup mata atau menutup paksa mata kita itu karena ada otot di sekitar situ. Ada dua otot yang penting. Yang pertama itu adalah musculus orbicularis oculi. Dia berfungsi untuk menutup palpebra dan dia dipersarafi oleh nervus cranialis ke-7 atau nervus facialis. Jadi ini yang agak beda. Kalau tadi saya sebutkan bahwa di mata itu yang bekerja adalah nervus cranialis 3, 4, 6. Ini ada tambahan satu untuk orbicularis oculi, itu nervus cranialis 7 atau nervus facialis. Kemudian otot yang kedua itu adalah musculus levator palpebra superior.
dia berfungsi untuk mengangkat palpebra superior, dipersarafi oleh nervus cranialis ketiga. Ya. Oke, ini gambarnya. Yang ini adalah musculus levator palpebra superior. Dia berfungsi untuk mengangkat palpebra superior. Oke. Kemudian kalau palpebra inferior nggak perlu, karena untuk membuka mata ini yang berfungsi palpebra superior. Kemudian musculus orbicularis oculi itu ini yang muter-muter ini. Musculus orbicularis oculi itu punya 3 pars. Yang pertama yang dekat dengan kelopak mata itu namanya pars palpebralis. Kemudian yang di bawah ini itu disebut dengan pars orbitalis. Lalu di dekat dengan daerah lacrimalis ini disebut dengan pars lacrimalis. Jadi ada 3 parsnya. Ada pars palpebralis, ada pars orbitalis, dan pars lacrimalis. Tadi musculus orbicularis oculi dipersarafi oleh nervus cranialis ke-7. Untung kita jauh. Kalau kita dekat sudah kuzambak. Kemudian musculus levator palpebra superior dipersarafin oleh nervus cranialis 3. Tadi nervus cranialis 3 namanya adalah nervus oculomotor. Nervus oculomotor, tulisannya oculomotor. Nanti lihat lagi di slide visura orbitalis superior inferior, di situ ada kepanjangan dari nama nervus cranialisnya. Oke, ini korelasi klinis. Korelasi klinis yang pertama ini kasus Calazion. Jadi Calazion ini bintitan ya kalau bahasa awamnya. Jadi kita lihat di sini ada seperti bisul kecil, biasa ukurannya bisa sampai sebesar buah anggur, atau ada juga nyebut besar kemiri. Jadi kenapa bisa terjadi? Karena infeksi pada glandula meibomian. Glandula meibomian tadi adalah kelenjar meibom yang terdapat pada palpebra. Dia mengalami inflamasi, jadi tersumbat salurannya sehingga terjadi Calazion. Nah, kalau ini adalah blefaritis. Kita lihat bahwa bagian rima palpebranya itu merah. Nah, ini biasanya pasien datang dengan keluhan mata seperti merasa terbakar, mata seperti ada pasir di dalamnya, kemudian dia jadi sering berkedip, kan karena mata terasa kering. Itu namanya blefaritis. Jadi dari gambaran pemeriksaan mata, pemeriksaan fisiknya, kalian akan menemukan merah pada rima palpebranya. Ya. Jadi nanti di mata ini, kalau saya pribadi sih saya tertarik ya untuk belajar mata, karena ilmunya menurut saya menarik dan tidak terlalu ribet. Jadi pada mata nanti kita bisa membagi gangguan itu menjadi ada gangguan visus atau tidak ada gangguan visus. Visus berarti penglihatan. Apakah dia disertai dengan gangguan penglihatan atau tidak disertai dengan gangguan penglihatan? Nanti di berikutnya akan saya jelaskan kapan dia bisa mengganggu penglihatan, kapan dia tidak mengganggu penglihatan. Oke? Sekarang aparatus lacrimalis atau aparatus itu seperti perlengkap, kumpulan perlengkapan atau kumpulan organ yang untuk menghasilkan air mata. Yang pertama itu adalah pabriknya itu namanya glandula lacrimalis. Dia berfungsi untuk menjaga permukaan anterior mata tetap basah. Ingat, mata kering itu merupakan suatu keluhan, itu merupakan suatu kondisi yang tidak normal. Jadi normalnya permukaan anterior mata kita itu harus tetap basah. Itulah kerja dari glandula lacrimalis. Dia terletak di dalam fossa glandula lacrimalis yang tadi saya sebutkan, posisinya di bagian superolateral masing-masing orbit. Jadi glandula lacrimalis kita ada 2 karena mata kita ada 2. Produksinya distimulus oleh parasimpatis yaitu nervus cranialis 7, dan dia akan menyekresikan cairan salin fisiologis. Salin artinya dia garam.
Makanya kalau kita nangis, air mata kita agak terasa asin karena dia merupakan cairan salin dan dia mengandung lisozim, enzim yang bersifat bakteriosidal. Kalau begitu, Dok, kenapa masih tetap bisa sakit mata? Kan ada lisozim. Ya pada saat jumlah bakterinya sudah melebihi dari kondisi flora normal di mata, ya pasti akan terjadi penyakit. Atau kondisi imun tubuh lagi rendah, ya pasti akan terjadi penyakit atau infeksi di bagian mata. Jadi dari mana aliran air mata itu dari glandula lacrimalis terus kemana dan bermuara kemana? Kita lihat. Jadi dari pabriknya glandula lacrimalis, dialirkanlah air mata itu melalui ductus lacrimalis. Kemudian dia akan membasahi permukaan bola mata sampai ke fornix, konjungtiva superior dan inferior juga. Kemudian nanti setelah dibasahinya, air mata itu akan mengalir melalui punctata lacrimalis. Jadi kalau kalian lihat di sudut medial mata kalian, di situ ada 2 titik di atas dan di bawah. Disitulah nanti dia bermuaranya. Itu disebut dengan punctata lacrimalis. Dari punctata lacrimalis dia masuk ke canaliculus lacrimalis. Canaliculus lacrimalis ada 2, canaliculus superior dan canaliculus inferior. Lalu masuk ke saccus lacrimalis, ductus nasolacrimalis, baru masuk ke meatus nasi inferior. Meatus nasalis inferior ini berada di mana? Di hidung. Makanya kalau kita tidak menangis, kondisi normal biasa, kita nggak akan merasakan aliran-aliran ini masuk ke hidung kita karena jumlahnya itu sangat sedikit. Tapi kalau kita nangis bombay, misalnya baper, diputusin pacar 5 hari 7 malam nggak berhenti nangisnya, nah itu coba kalian rasakan nanti air mata itu dia akan terasa masuk ke hidung. Ini kita lihat gambarnya. Jadi dari glandula lacrimalis di bagian superolateral di sini, kemudian dia mengalirkan ke ductus lacrimalis, lalu membasahi permukaan bola mata, lalu masuk ke punctata lacrimalis. Dari punctata lacrimalis atau punctum lacrimalis sama aja ya, dia masuk ke canaliculus lacrimalis superior dan inferior, lalu masuk ke saccus lacrimalis, lalu masuk ke ductus nasolacrimalis, baru masuk ke meatus nasi media, masuk ke hidung. Jadi itulah aliran air mata mulai dari pabriknya sampai bermuara ke hidung. Oke, ini ada penyakitnya. Namanya adalah dacryadenitis. Jadi infeksi pada glandula lacrimalis. Maka pasien akan datang dengan kondisi seperti ini. Ada bengkak dan merah di bagian sudut kanan atas, berarti superolateral kan. Kemudian kelopak mata jadi menonjol dan bagian visura orbitalisnya itu celahnya hanya terbuka sedikit. Jadi mata tidak bisa membuka lebar. Ya nanti kalian pelajari lebih lanjut apalagi sih gejala dari dacryadenitis ini, karena dia ada yang berupa stenosis, jadi penyempitan dari ductus lacrimalis, ada juga yang dia berupa ada batu di situ. Jadi ada beberapa jenis kondisinya. Nanti kalian pelajari di kuliah mata ya. Oke, sekarang kita masuk ke bola mata. Jadi bola mata kita kebetulan bentuknya bulat, tapi bukan bulat yang seperti bola yang diameter anterior, posterior, dan diameter lateralnya sama. Dia cenderung seperti bilangnya apa ya? Jadi dia lebih mengembang ke samping. Ya, jadi dia lebih mengembang ke arah lateral daripada ke depan ke belakang. Jadi bentuk bulat yang tidak simetris, begitulah kira-kira bahasanya. Dengan volume lebih kurang 8 cm kubik, dan dia mengirisi hanya separuh bagian depan dari cavum orbitalis. Karena seperti tadi kita lihat bahwa cavum orbitalis itu dia dikelilingi oleh jaringan lemak. Jadi setengahnya lemak, setengahnya bola mata. Di bagian belakang terdapat lapisan lemak dan otot dan lapisan lemak. Jadi setengah lemak dan otot dan setengah lagi adalah bola mata. Jadi bulbus oculi ini pembagiannya
menjadi 3 lapisan. Jadi kalau kalian ingat lagi pelajaran waktu SMA, ada yang namanya sklera, ada yang namanya kornea, ada yang namanya iris, lensa, pupil, retina. Itu ternyata mereka sebenarnya dibagi menjadi 3 lapisan yang berbeda. Jadi lapisannya ini kita bayangkan bola mata itu tadi kan bulat, dia 3 dimensi. Jadi lapisannya ini maksudnya pinggir-pinggir bola matanya. Jadi ada 3 lapisan yang menyusun dinding bola mata. Itulah ini. Yang pertama, lapisan paling luar itu adalah lapisan fibrous. Itu terdiri dari sklera dan kornea. Yang kedua itu adalah lapisan vaskular atau uvea. Mulai dari belakang, dia mulai dari koroid, korpus ciliar, dan iris. Dan lapisan paling dalam yang berfungsi untuk penglihatan itu adalah retina. Oke. Lapisan fibrous tadi paling luar. Dia terdiri dari sklera dan kornea. Tolong diikuti ya, karena bola mata ini dia agak lebih sedikit ribet daripada yang struktur sebelumnya. Ya, karena dia banyak bagian-bagiannya dan itu sangat kecil. Oke, lapisan fibrous 5/6 bagian posterior. Ingat, di posterior itu adalah sklera. Bagian 1/6-nya itu adalah kornea. Jadi 1/6 anteriornya itu kornea. Dan keduanya avaskular. Ingat, avaskular, tidak memiliki pembuluh darah. Dan di mana perbatasan keduanya? 5/6 sklera, 1/6 kornea. Perbatasan keduanya itu disebut dengan limbus kornea. Sklera berwarna putih, terdiri dari jaringan elastik dan kolagen yang memberi bentuk mata dan melindungi bagian dalam mata. Jadi kalau tadi kita mau melihat anemis atau tidak, yang kita lihat adalah konjungtiva palpebrarum. Sekarang kalau kita mau melihat, ingat lagi blok 4, ikterik pada kedua mata, kita lihat adalah bukan konjungtiva lagi, tapi yang kita lihat adalah sklera. Skleranya apakah berwarna kuning, agak kekuning-kuningan atau tidak. Ya. Oke, sklera. Sklera itu mulai dari limbus kornea sampai ke bagian belakang. Sklera itu ditutupi oleh suatu lapisan tembus pandang yang namanya tunika konjungtiva bulbi. Nah, ini yang saya sebut tadi. Kamu tidak bisa menyebutkan hanya konjungtiva pada saat menyebutkan pemeriksaan fisik, karena ada 2 konjungtiva. Yang menutupi sklera itu namanya konjungtiva bulbi. Yang menutupi palpebra itu namanya konjungtiva palpebrarum. Dan dua-duanya itu transparan. Dan dua-duanya itu memiliki vaskular. Jadi kalau tadi di awal dikatakan bahwa sklera dan kornea itu avaskular, pertanyaannya, kalau suatu organ avaskular, dia dapat makanan atau nutrisi dari mana? Sklera itu mendapat makanan dari tunika konjungtiva bulbi. Kok bisa? Karena konjungtiva bulbi itu memiliki kapiler. Ya, tempat peralihan antara konjungtiva bulbi dan konjungtiva palpebrarum itulah tadi sudut mata dari kelopak mata, yaitu fornix conjunctiva superior dan fornix conjunctiva inferior. Oke, ini dia. Ini bola mata kita, ini kan sampai ke belakang. Ya, 5/6-nya dari belakang ini sampai ke depan batas ini, itu disebut dengan sklera. Sklera itu ditutupi oleh yang namanya konjungtiva bulbi, atau boleh juga kamu sebut tunika konjungtiva bulbi. Oke. Konjungtiva bulbi yang ini kok dokter bilang dia avaskular. Kok ini ada ya? Di mata kita kan ada ini kapiler-kapiler. Ini merupakan kapiler yang terdapat di dalam konjungtiva bulbi, bukan di skleranya. Jadi konjungtiva bulbi itu kayak sampul untuk sklera. Ngerti ya? Saya harap udah ngerti. Konjungtiva bulbi sampai mana batasnya, Dok? Sampai ini. Sampai si sklera aja. Kemudian yang ini, permukaan depan ini apa namanya? Inilah yang disebut dengan kornea. Kornea warnanya bening. Oke ya. Jadi dari belakang sampai ke depan ini itu disebut dengan sklera.
Dari sini sampai ke sini itu yang menutupi ini itu disebut dengan kornea. Inilah lapisan fibrosa atau fibrous, di mana sklera itu dia ditutupi, disampul atau ditutupin, dibungkus oleh konjungtiva bulbi. Tadi kalau palpebra namanya konjungtiva palpebrarum. Kedua-duanya bertemu di fornix konjungtiva inferior dan superior. Lalu ini namanya perbatasan antara sklera dan kornea. Tepinya ini itu namanya adalah limbus kornea. Di bagian belakang sklera ditembus oleh nervus opticus. Jadi nervus opticus adalah nervus cranialis 2 yang berfungsi untuk menjalankan fungsi penglihatan pada mata. Jadi, nama tempat masuknya perforasinya saraf di bagian sklera itu namanya lamina cribrosa sklera. Jadi, disitulah lewat arteriol, venul, dan nervus ciliaris. Lewat di lamina cribrosa sklera. Nah, ini yang disebut dengan lamina cribrosa sklera. Ini sklera adalah bagian yang luar. Tadi kan saya sebutkan bahwa mata itu berbentuk bola mata itu bulat dan ada 3 lapisan. Nah, yang bagian luar ini yang berwarna merah, ini disebut dengan sklera. Di bagian belakang sklera ini ditembus oleh nervus. Nama tempat dia tembus itu adalah lamina cribrosa sklera. Ini kita potongan mata, dia potong secara koronal ya koronal. Jadi bagian depan dan belakang kita lihat lapisan fibrous adalah lapisan yang paling luar ini. Oke, sampai batas sini limbus kornea. Dari sini ke depan ini itu yang disebut dengan kornea. Jadi kalau kita pakai soft lens, ya soft lens itu bentuknya bulat kan. Nah, soft lens itu adalah sebesar si kornea ini, tidak pernah sampai ke sklera. Kenapa? Karena yang berfungsi untuk meneruskan cahaya itu adalah kornea. Sklera ini kan di samping. Jadi sklera, kalau terjadi infeksi pada sklera, atau contohnya sklera berubah menjadi berwarna kuning pada ikterik, kita tidak akan mengalami gangguan penglihatan. Kenapa? Karena cahaya ini start jatuhnya itu mulai dari kornea. Jadi seseorang itu akan mengalami gangguan penglihatan bila lapisan fibrous yang rusak itu adalah korneanya. Nah, permukaan kornea itu yang warna biru, dia dilapisi oleh konjungtiva bulbi. Nah, konjungtiva bulbi. Jadi, saya salah tadi ya. Jadi, sklera dan kornea itu dilapisin oleh konjungtiva bulbi semuanya. Oke, cuman kan kalau kornea kita nggak bisa lihat kapiler-kapiler darahnya karena kornea warnanya ini adalah bening. Dia bening, konjungtiva bulbi bening, jadi nggak kelihatan dengan jelas kapiler darahnya. Tapi kalau tadi sklera, ini di sini dia warnanya putih. Jadi pembuluh darah, kapiler darah yang ada di konjungtiva bulbi itu dapat terlihat jelas. Ya, ini adalah lapisan fibrosa dari bola mata. Jadi kalau misalnya kalian pakai soft lens, itu kan dipasang di sini, di sebesar kornea ini. Jadi kalau soft lens kalian misalnya ada yang sobek, atau di soft lens itu ada suatu partikel yang cukup besar yang dapat menggesek kornea, ya kan? Jadinya terjadilah keratitis, infeksi pada bagian lapisan kornea. Maka keluhan kalian salah satunya adalah pasti gangguan penglihatan. Entah dia melihatnya menjadi buram, atau melihatnya nggak jelas, atau dia perih. Nanti kalian pelajari lagi di klinis seperti apa gangguan keratitis. Jadi setelah belajar mata, bagi para pengguna soft lens sudah tahu bahayanya dan harus berhati-hati, harus benar-benar dijaga kebersihannya. Kenapa? Karena jendela pertama kali untuk melihat itu adalah kornea, dan itu yang bolak-balik kalian sentuh kalau kalian pakai soft lens. Saya tidak melarang kalian pakai soft lens, karena saya juga pakai, tapi saya
menghimbau untuk benar-benar steril, benar-benar bersih, dan kalau diperhatikan soft lens-nya kalau ada sobek jangan dipaksa pakai. Misalnya, duduk, ini masih bisa dipakai. Iya, nanti habis itu matamu yang nggak bisa dipakai ya. Jadi hati-hati bagi para pengguna soft lens karena di situ letak bahayanya. Oke, kornea itu dia transparan dan membentuk bagian depan selaput luar bola mata. Dia ditutupi oleh lapisan stratum epithelium. Nanti di histologi kalian belajar ada berapa lapisan epithelium dari kornea. Kemudian permukaan belakang membentuk dinding depan kamera okuli anterior dan derajat lengkungnya bervariasi. Biasanya lebih lengkung pada orang muda dan ke jurusan vertikal. Nah, ini diperbesar lagi. Ini adalah kornea. Ini adalah sklera. Permukaan yang warna biru ini adalah tunica conjunctiva bulbi. Jadi jelas, walaupun dia avaskular, tetapi dia bisa mendapat makanan dari conjunctiva bulbi yang di permukaannya. Karena conjunctiva bulbi itu banyak kapilar darahnya. Jadi dia yang memberikan nutrisi bagi lapisan fibrosa bola mata. Kemudian di belakang bola mata, di belakang kornea itu adalah ruang yang namanya kamera okuli anterior. Jadi pada mata itu ada dua ruang kamera okuli. Yang pertama yang ini itu disebut dengan kamera okuli anterior, kemudian yang ini itu disebut dengan kamera okuli posterior. Jadi dinding belakang dari kornea itu menjadi dinding depan dari kamera okuli anterior. Ya. Jadi kornea itu juga selain mendapatkan nutrisi dari si tunica conjunctiva bulbi, dia juga mendapat nutrisi dari cairan atau humor aquosus pada kamera okuli anterior. Nanti kita bahas apa sih humor aquosus itu atau cairan mata, bukan cairan air mata, tapi cairan bola mata. Oke, karena kalau tidak ada cairan bola mata, mata kita kempes, bentuknya nggak bisa bulat. Oke, kita masuk ke lapisan berikutnya, yaitu lapisan vaskular atau uvea. Kenapa dia disebut lapisan vaskular? Karena dia memang terdiri dari pembuluh darah dan dia berfungsi untuk memberikan nutrisi bagi lapisan retina dan lapisan sklera yang di bagian luarnya. Jadi lapisan vaskular itu ada 3. Kita mulai dari bagian belakang sampai ke depan, yaitu koroid, korpus ciliar, dan iris, dimana ketiganya ini sering disebut juga dengan tractus uveus. Koroid ini merupakan bagian yang sangat tipis berwarna coklat tua, dan dia posisinya terdapat di antara sklera di luar dan retina di dalam, dan kira-kira menyusun 2/3 bagian dari tractus uvea. Warnanya bisa lebih terang atau lebih gelap tergantung jumlah pigmen di dalamnya. Koroid waktu dia ke anterior, setelah dia melewati ora serrata, dia berubah nama menjadi korpus ciliar. Korpus ciliar kemudian di depan dia akan berubah nama menjadi iris. Kita lihat gambarnya. Ini gambarnya. Kita sekarang fokus ke lapisan yang berwarna biru, yaitu lapisan vaskular atau tractus uveus. Dia tadi disebutkan ada 3 bagian. Oke, tolong diikutin ya. Yang dari belakang, 2/3 bagian belakang. Oke, ini ikutin kursor saya sampai ini ora serrata. Ini disebut dengan koroid. Oke. Kemudian dari ora serrata sampai yang gendon-gendon ini itu disebut dengan korpus ciliar. Korpus ciliaris. Lalu ke depan ini yang disebut dengan iris. Jadi kalau dulu SMA kan belajarnya hanya yang memberikan warna pada mata adalah iris. Nah, iris itu apa? Gak tahu. Dari mana datangnya? Gak tahu juga. Jadi saya ulang lagi, mulai dari sini ya, dari belakang. Yang dimaksud dengan tractus uveus itu ada 3 struktur, dari bagian posterior ke anterior sampai ke ini adalah ora serrata. Ora serrata ini titik penting, selain untuk, jadi ora serrata itu seperti titik, dia tidak ada fungsinya sebenarnya, tapi sebagai titik batas. Nah, itulah bahasa saya, titik batas untuk beberapa bagian. Contohnya inilah, dari sini sampai ke ora serrata disebut dengan koroid.
Jadi titik batas sampai ora serrata ke sini itu disebut dengan corpus ciliaris. Baru yang depan yang ini, sebatang-sebatang ini dengan iris. Itulah yang disebut dengan tractus uveus. Korpus siliar dia berbentuk triangular dan di depan dia berhubungan dengan iris. Korpus siliar itu terdiri dari dua struktur, yaitu musculus ciliaris, otot, dan processus ciliaris. Otot berarti bisa kontraksi dong? Bisa. Inilah dia yang berfungsi untuk menjaga, untuk mengatur akomodasi lensa. Masih ingat apa yang definisi dari akomodasi lensa? Jadi, daya akomodasi lensa adalah kemampuan untuk mencembungkan atau memipihkan lensa mata. Tergantung dari objek yang mau kita lihat. Kalau kita mau lihat jauh, dia pipih. Kalau kita mau lihat dekat, dia cembung. Oke? Jadi, siapa yang kerja itu? Kok bisa lensa mata gendut, kurus, gendut pipih, bukan dia kerja sendiri, tapi ada kerja dari musculus ciliaris. Jadi musculus ciliaris ini akan mengatur si zonula zinii, penggantung lensa, untuk mengatur bentuk lensa atau akomodasi lensa. Dan musculus ciliaris ini dipersarafi oleh nervus cranialis 3. Tadi corpus ciliaris kan dikatakan ada dua, ada musculus ciliaris dan ada processus ciliaris. Processus musculus ciliaris sudah jelas untuk mengatur daya akomodasi lensa. Nah, kalau processus ciliaris untuk menghasilkan humor aquosus. Inilah yang saya sebut tadi cairan di dalam bola mata. Cairan di dalam bola mata yang mengisi kamera okuli anterior dan posterior. Nah, ini gambarnya. Ini tadi sampai batas ora serrata itu adalah koroid, ya kan? Dari sini ke depan itu adalah corpus ciliaris. Corpus ciliaris terdiri dari dua struktur. Yang merah-merah ini disebut dengan musculus ciliaris, yang menonjol-nonjol ini disebut dengan processus ciliaris. Kita mulai dari fungsi processus ciliaris. Yang menonjol ini fungsinya adalah untuk menghasilkan cairan humor aquosus atau cairan bola mata. Jadi dihasilkannya cairan bola mata nanti dialirkan dari ini, space ini, ruangan yang di belakang iris ini yang berwarna putih ini sampai batas ini aja ya. Itu disebut dengan kamera okuli posterior. Jadi nanti cairan mata yang dihasilkan oleh processus ciliaris, dia akan mengalir dari sini kamera okuli posterior baru masuk kamera okuli anterior. Itu perjalanannya. Baru bagian yang kedua itu yang warna merah, musculus ciliaris. Fungsinya apa? Ini ada kalian lihat benang-benang halus yang melekatkan corpus ciliaris dengan lensa. Ini yang disebut dengan zonula zinii. Jadi kalau musculus ciliaris dia relaksasi, maka lensa akan pipih. Berarti dia sedang melihat jauh. Tapi kalau mau lihat dekat, maka ini akan berkontraksi dan ini akan cembung. Yang dimana semuanya itu diatur oleh nervus cranialis 3. Itulah corpus ciliaris. Jadi corpus ciliaris hanya ini aja. Yang ini depan, sebatang ini itu sudah iris. Oke, ini dia humor aquosus tadi, cairan bola mata, dihasilkan oleh processus ciliaris, mengisi kamera okuli posterior, masuk ke kamera okuli anterior, dan dia bermuara di sclera sinus venosus sclera atau canalis clem. Jadi gini alirannya. Nah, aliran air humor aquosus ini apakah bisa berlebihan atau bisa tersumbat? Bisa. Nanti kita bahas di berikutnya apa yang terjadi, penyakit apa yang terjadi kalau misalnya aliran air ini tidak lancar atau produksinya mungkin berlebihan. Apa penyakit apa yang bisa terjadi? Oke, selanjutnya adalah iris. Iris itu berbentuk sirkuler yang berfungsi sebagai diafragma. Jadi kalau kalian punya kamera yang mengatur atau mikroskop cahaya zaman dahulu yang mengatur sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam bola mata, itu adalah kerjanya iris. Dan dia terletak di bagian anterior lensa mata. Pinggiran bebas iris membentuk pupila berupa lingkaran di tengah. Pada iris itu terdapat dua otot, yaitu
musculus sphincter pupillae yang diatur oleh otot parasimpatis, dan musculus dilator pupillae. Jadi kalau pupilnya mengecil, berarti yang bekerja adalah sphincter pupillae. Kalau dia melebar, yang bekerja adalah musculus dilator pupil. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa pupil itu bukan organ khusus. Pupil itu adalah celah yang dibentuk oleh iris. Jadi kok bisa pupil kita sebentar besar, sebentar kecil, kalau dikasih cahaya dia mengecil, di tempat gelap dia melebar, berarti itu kerja dari iris. Nah, ini adalah mata kita tampak dari depan. Kalau tadi gambar yang bulat besar tadi itu potongan koronal. Jadi irisnya itu tidak tampak bulat. Tadi katakan iris bentuknya bulat kan. Nah, ini yang di tengah ini adalah pupil. Jadi pupil itu adalah celah yang dibentuk oleh iris. Irisnya yang mana? Ini iris. Kemudian yang bergerigi-gerigi ini dan yang ini itu disebut dengan corpus ciliaris. Ya, ini iris, ini pupil. Ini adalah corpus ciliaris. Jadi yang di belakang pupil itu apa yang bisa kita lihat? Lensa mata. Jadi kalau kita pakai soft lens, kira-kira yang dilapisin itu adalah bagian ini. Bagian ini kan. Nah, di belakang itu ini celah. Jadi celah tadi cahaya masuk dari kornea. Oke. Kemudian diteruskan ke kamera okuli anterior, baru dia menembus pupil. Kalau dirasa cahayanya terlalu terang, si iris akan mengecil. Jadi ruangannya, bolanya menjadi kecil, cahayanya terlalu terang. Jadi cahaya dikurangin masuk ke dalam pupil. Nanti dari pupil tembus ke lensa, tembus ke retina. Jadi kalau ruangannya gelap, mata butuh melihat. Misalnya kita melihat suatu benda di kegelapan, aduh gelap, cahaya kurang, otomatis iris akan mengalami dilatasi. Musculus dilator pupil akan bekerja, celah ini akan melebar, sehingga cahaya akan lebih banyak masuk supaya kita bisa lebih jelas melihat benda di dalam kegelapan. Itulah fungsi dari iris tadi, yaitu sebagai diafragma. Jadi sudah jelas ya bahwa pupil itu adalah celah yang dibentuk oleh iris, celah bulat di depan yang dibentuk oleh iris. Oke. Ini tadi yang saya sebut, ini potongannya adalah potongan koronal. Irisnya jadi tampak seperti selembar aja, padahal sebenarnya kalau 3 dimensinya dia itu bulat mengelilingi. Baru celahnya ini dengan satu lagi di sini ada iris, celah itu disebut dengan pupil celahnya. Baru di belakang pupil inilah terlihat lensa mata. Refleks pupil terhadap cahaya kita bisa uji dengan menggunakan senter, dan kalau kita uji cahaya kita arahkan ke mata sebelah kiri, maka pupil sebelah kanan pun akan ikut berkonstriksi. Kenapa? Karena masing-masing retina itu mengirimkan serat-serat ke dalam traktus optikus dari kedua sisi. Jadi tidak kalau kita senter ke sebelah, yang sebelah juga dia pasti reaktif. Maksudnya pupilnya akan dua-duanya akan mengecil. Kita masuk ke lensa. Lensa merupakan jaringan transparan yang berbentuk biconvex. Jadi biconvex seperti ini. Jadi kok ini warna merah, Dok? Apakah lensa berwarna merah? Tidak, lensa itu berwarna bening dan harus transparan supaya dia bisa meneruskan cahaya. Bagian luarnya ini karena hanya mau menunjukkan kapsula lentisnya. Ini dia bagian kapsula lentisnya yang berhubungan dengan zonula ciliaris atau zonula zinii. Di bagian tengahnya terdapat nukleus lunak yang memungkinkan terjadinya akomodasi lensa mata. Jadi terdiri dari protein bagian nukleusnya. Kemudian di sini juga terdapat cairan-cairan. Jadi cahaya masuk dari depan sini, menembus kornea, kemudian menembus kamera okuli anterior, melewati pupil, ini celahnya pupil, baru masuk ke lensa. Jadi logikanya, kalau misalnya tadi kita udah bahas kornea, kalau kornea kita misalnya sobek atau iritasi, ya kan, otomatis cahaya yang masuk pun akan mengalami gangguan.
Sama halnya dengan lensa mata. Jadi kalau lensa mata ini rusak atau lensa mata ini tidak bening, maka cahaya itu akan sulit diteruskan sampai ke retina. Anggap aja di sini bulat seperti ini, retina di sini. Jadi supaya kita bisa melihat sesuatu dengan jelas, cahaya itu harus diteruskan dari kornea, kamera okuli anterior, lensa mata menembus ke retina. Ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan di sklera di sini, apakah akan terjadi gangguan penglihatan? Tidak. Karena cahaya jatuhnya itu di kornea. Jadi sklera itu tidak ada, mau dia luka atau inflamasi, dia tidak akan menimbulkan gangguan penglihatan. Dari gambar ini saya kira udah jelas ya. Oke, ini proses akomodasi dari lensa mata. Jadi proses mencembungkan dan memipikan lensa mata itu adalah pekerjaan dari musculus ciliaris pada corpus ciliaris. Jadi pada saat dia musculus ciliarisnya relaksasi, kemudian zonula zinii-nya tertarik, maka lensa mata akan pipih. Ini fokus untuk melihat jauh. Tapi pada saat musculus ciliaris berkontraksi, menggendut, zonula zinii-nya jadi tertekan kan, jadi pendek. Kemudian lensa mata akibatnya akan menggendut dan ini mencembung, dia akan melihat dekat. Ini korelasi klinis penyakit yang pasti sudah sering sekali kalian dengar, yaitu katarak senilis. Katarak senilis artinya katarak yang muncul pada orang yang lanjut usia. Kenapa dibedakan? Apakah bisa terjadi katarak pada anak-anak? Bisa. Nanti kalian belajar di perkuliahannya. Kita lihat ini mata, ini adalah gambar mata, ini bukan animasi, ini gambar mata orang penderita katarak. Kita lihat ini adalah batas kornea dan sklera. Oke. Ini kena yang warna putih ini merupakan gangguan pada lensa mata. Jadi pada orang yang sudah berusia tua, pada nukleus lentisnya tadi kan lensa mata dibagi menjadi dua. Bagian luarnya disebut dengan kapsula lentis, bagian intinya tengahnya disebut dengan nukleus lentis. Jadi untuk bagaimana proses spesifiknya nanti kalian belajar waktu tutorial, mungkin ada keluar kasusnya atau waktu kuliah ya. Jadi si nukleus lentisnya itu memadat, terjadi penumpukan protein. Akibatnya lama-lama dia menjadi berwarna putih. Nah, waktu kita periksa matanya dari arah depan, kan harusnya ini pupil mata, di belakangnya lensa mata, tapi harusnya bening seperti tadi gambar yang awal yang untuk menunjukkan corpus ciliaris kan. Tapi karena terjadi katarak, lensa matanya itu jadi berwarna putih. Apakah pasien akan mengalami gangguan penglihatan? Jelas. Kenapa? Ingat kembali yang tadi saya jelaskan bahwa cahaya jatuh dari kornea, kemudian melewati pupil, lalu menembus lensa mata. Nah, di lensa matanya ini ada sesuatu nih, ada yang berwarna putih, dia mengalami katarak. Apakah cahaya bisa tembus dengan maksimal? Tidak bisa. Akibatnya apa? Penglihatan pasien pasti kabur. Apakah penglihatannya seperti berawan atau dia justru dia baru bisa melihat jelas harus di tempat terang? Itu ada gejala-gejalanya tertentu. Tapi yang pasti pasien akan mengalami gangguan penglihatan. Oke, ini adalah kasus katarak senilis. Oke, kita masuk ke lapisan dalam retina, yaitu lapisan paling dalam. Dia retina hanya satu lapisan aja. Retina ini menyusun bagian dalam permukaan bola mata mulai dari belakang sampai dengan ke depan. Ini kita bagi dia menjadi dua bagian, yaitu bagian visual dan bagian non visual. Bagian visualnya yang mana? Yang bagian posterior dan lateral. Bagian non visualnya yang mana? Bagian anterior. Artinya apa bagian visual dan non visual? Berarti dia nggak berfungsi untuk penglihatan? Iya. Dia ada bagian retina yang berfungsi untuk melihat, ada bagian yang tidak berfungsi untuk melihat. Jadi fungsinya untuk apa? Kita lihat. Bagian visual itu yang mana? Bagian visual itu atau pars optica itu terdiri dari dua, yaitu lapisan pigmen dan lapisan neuronal. Lapisan pigmen
itu melekat erat melalui korpus siliar dan iris. Lapisan neuronal itu mulai dari belakang sampai batas ora serrata. Bagian non visual atau pars secca retina itu yang mana? Itu merupakan lapisan pigmen yang berlanjut di sebelah anterior sebagai bagian dari korpus siliar dan bagian posterior iris. Oke, kita lihat gambar supaya Oke, bagian retina itu adalah bagian yang berwarna kuning dari mulai belakang ini sampai ke depan. Jadi retina itu juga melapisi bagian korpus siliaris dan iris. Tadi dikatakan bahwa retina itu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian visual dan bagian non-visual. Bagian visual tuh yang mana? Dari sini sampai ke sini itu disebut dengan bagian visual. Sampai ora serrata. Itu yang makanya saya katakan bahwa ora serrata itu seperti titik temu atau checkpoint. Jadi sebagai titik petunjuk saja, tidak ada fungsinya. Kemudian dari ora serrata ke bagian depan ini itu disebut bagian non visual. Baru tadi bagian visual tadi dia terdiri dari lapisan pigmen dan lapisan neuronal. Lapisan neuronal dia mengisi bagian belakang ini sampai bagian ora serrata. Lapisan pigmen bagian ini sampai sini. Baru yang di sini adalah lapisan non visual. Jadi apa fungsi bagian lapisan non visual ini kalau tidak untuk penglihatan? Jadi dia berfungsi untuk memaksimalkan masuknya cahaya, penyerapan cahaya, dan mengurangi penyebaran cahaya. Jadi kalau cahaya itu tidak fokus di retina jatuhnya, maka penglihatan kita akan kabur. Jadi fungsi dari lapisan non visual di sini adalah untuk meningkatkan absorpsi cahaya, juga untuk mengurangi penyebaran cahaya. Itulah bagian-bagian dari retina. Pada bagian retina, tempat masuknya saraf dan pembuluh darah itu namanya diskus opticus. Tadi kalau bagi di sklera, tempat masuknya saraf dan pembuluh darah namanya lamina cribrosa sclera. Kalau di retina namanya diskus opticus. Pada diskus opticus itu tidak ada lapisan reseptor untuk menerima cahaya. Makanya namanya bintik buta atau blind spot. Kolateral dari diskus opticus ini kita ketemu yang namanya makula latea, yang bulatan berwarna orange. Di bagian tengah makula lutea itu ada namanya fovea centralis. Apa sih kegunaan keduanya ini? Disinilah pusat penglihatan paling tajam. Kemudian pada fovea ini terdapat fotoreseptor, berarti reseptor yang menerima rangsangan cahaya yang hanya terdiri dari sel kerucut. Lalu semakin ke sisi sekitarnya dia bercampur antara sel batang dan sel kerucut. Nanti batang fungsinya apa, kerucut fungsinya apa, itu nanti kerjaan Departemen Fisiologi ya. Mungkin dengan Dr. David kalian bisa lebih detail lagi belajarnya, atau histologi juga mungkin akan menyinggung tentang sel batang dan kerucut ini. Oke, ini kita nama alatnya untuk memeriksa retina itu kita menggunakan oftalmoskop. Jadi posisi pemeriksaannya nanti seperti ini. Kita harus berjarak dekat sekali dengan pasien. Nanti ada lega artisnya. Mata kanan diperiksa dengan mata kanan. Mata kanan pasien kamu periksa dengan mata kanan kamu. Kalau mata kanan pasien kamu periksa dengan mata kiri kamu, maka nanti akan beresiko untuk berciuman. Ya, jadi matanya harus searah. Kemudian nanti didekatkan. Jadi nanti waktu skills lab yang entah kapan itu bisa berlangsung, nanti kalian harus latihan menggunakan oftalmoskop ini. Untuk apa? Inilah yang digunakan untuk memeriksa retina, dan kalian harus dan gambaran yang dikejar itu adalah ini. Oke. Ini yang disebut dengan blind spot tadi atau diskus opticus. Tempat masuknya kan kelihatan nih, seperti seperti akar. Nah, ini diskus opticus. Inilah keluar arterinya. Arteri ini vena nasalis superior, vena nasalis, vena temporalis superior, vena temporalis inferior. Kemudian ini ada arteri nasalis inferior.
Nah, ini nanti akan dilihat. Jadi untuk spesialis mata dia akan melihat menilai diameter dari si pembuluh darah yang keluar dari blind spot ini. Kemudian kita geser sekitar 3-4 mm ke lateral, kita mencari makula lutea. Di tengah makula lutea ini ada namanya fovea centralis. Disinilah pusat penglihatan tertajam, di mana dia lebih banyak sel kerucut daripada sel batang. Jadi inilah struktur yang mau kita nilai pada saat kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan oftalmoskop. Oke, kita sudah selesai dengan bola mata, lapisan dari paling luar sampai yang paling dalam. Sekarang kita masuk ke humor aquosus yang sudah saya singgung-singgung dari tadi. Ini merupakan cairan bola mata yang dihasilkan oleh prosesus ciliaris. Dia mengisi kamera okuli anterior dan posterior, fungsinya untuk memberikan zat makanan untuk kornea dan untuk lensa. Dia arah alirannya mulai dari kamera okuli posterior ke kamera okuli anterior, kemudian bermuara ke sinus venosus sclera atau canalis clem, dan dia akan dibuang ke vena verticosa dan vena ciliaris anterior. Jadi muara dari humor aquosus ini ujung-ujungnya adalah kembali ke pembuluh darah. Nah, di sini tadi corpus ciliaris, ini kan, kemudian yang tonjolan-tonjolan yang disebut dengan prosesus ciliaris, dihasilkanlah humor aquosus. Jadi sampai batas garis ini disebut dengan kamera okuli posterior. Di atas dari iris disebut dengan kamera okuli anterior. Lalu berjalan ke depan dan bermuara ke sinus venosus sclera atau canalis clem, ini yang bulat ini. Dari situ dia akan bermuara ke vena verticosa atau vena ciliaris anterior. Jadi dia akan kembali ke sistem vena. Nah, tadi saya sebutkan bahwa bagaimana apabila terjadi peningkatan dari humor aquosus. Jadi fungsi dari humor aquosus ini adalah menjaga tekanan di dalam bola mata yang normalnya sekitar 15 mm Hg. Bagaimana kalau dia terus diproduksi, kejadian yang pada penyakit itu dia terus diproduksi tapi alirannya ini tersumbat. Apa penyakit yang bisa muncul? Diproduksi terus tapi dia tersumbat, tidak dikeluarkan, maka menumpuklah di sini aliran humor aquosusnya. Itulah terjadi penyakit yang disebut dengan glaukoma. Glaukoma adalah peningkatan tekanan intraokular. Glaukoma adalah penyakit yang disebabkan peningkatan tekanan intraokular. Glaukoma itu ada glaukoma sudut tertutup, ada glaukoma sudut terbuka. Jadi apa yang disebut dengan sudut itu? Ini disebut dengan angulus irido kornea. Jadi sudut antara iris dengan kornea. Kalau dikatakan glaukoma sudut tertutup, irisnya ini bisa jatuh ke depan. Jadi dia menutup kanalis lemnya sehingga humor aquosus tidak bisa bermuara ke situ. Satu lagi glaukoma sudut terbuka. Jadi irisnya tetap di posisinya, tapi mungkin ada sesuatu yang menyebabkan kanalis lemnya ini tertutup. Jadi air humor aquosus tidak bisa bermuara ke sini. Jadi sudut ini sangat penting pada kasus glaukoma. Ya, angulus iridokornea. Sudut yang dibentuk antara dengan iris. Ini adalah muaranya. Ini humor aquosus bermuara pada sinus venosus sclera, kemudian masuk ke plexus di limbus kornea, kemudian dia akan bermuara ke pembuluh darah koroid, ke vena verticosa, ke vena episclera. Nanti di bagian pembuluh darah saya tunjukkan yang mana disebut dengan vena verticosa dan mana disebut vena episclera. Ya, yang penting kalian tahu bahwa humor aquosus itu akan bermuara kembali ke pembuluh darah. Jadi asalnya itu sebenarnya dari mana? Cairan humor aquosus itu sebenarnya dari pembuluh darah juga. Jadi dari darah kembali lagi balik ke darah. Kemudian cairan kedua pada mata itu namanya corpus vitreum. Ini agak berbeda konsistensinya dari humor aquosus tadi. Kenapa? Karena dia lebih padat, dia tidak cair karena terdiri dari bahan gelatin
dan membentuk 2/3 dari volume dan berat bola mata. 99%-nya air, sisanya ada kolagen, ada asam hyaluronat. Makanya tadi saya katakan bahwa konsistensinya itu tidak cair. Kalau humor aquosus dia cair. Kalau dia ini humor vitreous, dia itu lebih karena ada gelatinnya, dia lebih kental. Jadi setelah penjelasan bola mata dan bagian-bagiannya, maka dapat kita simpulkan bahwa media refraksi bola mata itu mulai. Jadi media refraksi itu artinya meneruskan cahaya hingga kita bisa dapat melihat suatu benda. Proses melihat itu media refraksi mulai dari depan kornea, kemudian humor aquosus, lensa mata, dan humor vitreous. Humor vitreous ini yang tadi, corpus vitreous. Jadi kalau kok pupil nggak masuk, dok? Pupil kan bukan suatu, saya sebutkan tadi bukan organ. Pupil itu adalah celah yang dibentuk oleh iris. Iris kok nggak masuk, dok? Iris itu fungsinya cuman untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk melalui pupil. Jadi iris tidak berfungsi untuk melihat. Jadi kalau seseorang menderita infeksi atau gangguan pada bagian-bagian ini, otomatis dia pasti akan mengalami gangguan penglihatan. Jadi kalau gangguan yang terjadi inflamasi di sklera, gangguan penglihatan? Tidak. Inflamasi di iris akan terjadi gangguan penglihatan? Tidak. Kecuali kalau tadi kejadiannya, irisnya jatuh ke depan sehingga menutup muara dari humor aquosus, terjadi glaukoma. Glaukoma jelas terjadi gangguan penglihatan, bahkan bisa buta. Nanti kalian belajar di klinis bagaimana glaukoma bisa menyebabkan kebutaan. Kalau misalnya terjadi lensa matanya putih-putih, terjadi gangguan penglihatan pasti, karena lensa mata merupakan media refraktif bola mata. Oke, dari gambar ini yang disebut dengan corpus vitreous tadi. Jadi dia membentuk 2/3 dari bola mata biar mata itu bulat. Ya, dia terdiri dari gelatin. Beda dengan humor aquosus di sini. Kalau humor aquosus di sini dia memang cair. Tapi kalau corpus vitreous itu diisi oleh humor vitreous yang terdiri dari gelatin. Jadi dia lebih kenyal-kenyal. Makanya cahaya berarti masuk dari depan kornea, kemudian ke kamera humor aquosus, baru menembus lensa, menembus humor vitreous, baru menembus retina. Oke, kita masuk ke bagian vaskularisasi. Arteri utama yang memperdarahi mata itu berasal dari arteri oftalmika. Arteri oftalmika itu merupakan salah satu cabang dari arteri karotid interna. Jadi fungsi dari arteri oftalmika adalah untuk mensuplai darah dan untuk mempertahankan tekanan intraokular dan tegangan bola mata. Tadi kan ada kita sebut humor aquosus itu berfungsi untuk menjaga tekanan bola mata. Nah, humor aquosus itu berasal dari pembuluh darah, cairan darah juga sebenarnya. Jadi makanya disebutkan bahwa vaskularisasi pada mata juga berfungsi mempertahankan tekanan intraokular. Dia mempunyai dua sistem yang berbeda, yang memperdarahi memperdarahi dari sebelah luar, ya lapisan-lapisan luar bola mata itu namanya arteri ciliaris, sedangkan yang memperdarahi bagian dalam retina itu adalah arteri centralis retina. Jadi ada dua sistem yang berbeda. Oke, arteri centralis retina dan arteri ciliaris. Ini yang disebut dengan arteri centralis retina. Masuk. Kemudian dia memperdarahi bagian dalam retina. Sedangkan arteri ciliaris itu ini. Nih, arteri ciliaris, ini arteri ciliaris. Ya, dia memperdarahi bagian luar dari retina, juga termasuk memperdarahi otot-otot bola mata. Ini kita lihat dari atas. Ini yang berbentuk kerucut, ini adalah cavum orbita. Yang saya katakan di awal bahwa puncaknya itu namanya adalah canalis opticus. Pada canalis opticus itu lewat dua struktur penting, yaitu nervus opticus dan arteri oftalmica. Kemudian arteri oftalmica ini masuk, oke. Lalu dia masuk
dia memperdarahi mata dengan dua sistem. Yang pertama yang masuk ke dalam ini disebut dengan arteri sentralis retina. Kemudian yang di pinggir-pinggirnya ini adalah arteri ciliaris. Nah, itu makanya dia disebut, kenapa disebut dengan dua sistem tadi. Jadi arteri sentralis retina dan arteri ciliaris. Itu semuanya sumbernya dari arteri oftalmika. Jadi arteri ciliaris itu ada tiga. Arteri ciliaris posterior dia punya dua jenis, yang longus dan yang brevis. Longus artinya dia cabangnya panjang, yang brevis artinya cabangnya pendek. Kemudian arteri ciliaris anterior. Kemudian satu lagi sistem arteri sentralis retina. Nah, arteri ini kesimpulan dari setiap arteri. Arteri oftalmika itu berasal dari arteri carotis interna. Dia merupakan sumber perdarahan utama untuk bola mata. Untuk mata, bukan hanya bola mata, untuk mata. Kemudian arteri sentralis retina merupakan salah satu cabang dari arteri oftalmika. Dia menembus diskus optikus dan dia menyuplai pars optica retina. Jadi arteri sentralis retina berfungsi untuk memperdarahi bagian visual dari retina. Oke. Kemudian arteri ciliaris sekarang, ada posterior, ada anterior. Yang posterior itu ada dua, yang brevis dan yang longus. Dua-duanya itu merupakan cabang dari arteri oftalmika. Yang brevis itu dia akan menembus sklera dan dia akan menyuplai koroid dan pars seca retina. Jadi dia akan mensuplai bagian koroid dan bagian non visual dari retina. Kalau tadi bagian visual retina oleh arteri sentralis retina. Kan. Kemudian arteri ciliaris posterior longus, dia sama menembus sklera juga dan dia akan menyuplai bagian korpus siliar dan iris. Makanya dia longus, panjang, karena dia harus ke depan berjalan. Makanya cabangnya itu panjang. Nanti kita lihat gambarnya. Kemudian yang terakhir arteri ciliaris anterior, dia sama berasal dari arteri oftalmika dan dia akan membentuk jejaring pada iris dan korpus siliar. Jadi ini dari karotis eksterna. Salah satu cabangnya adalah arteri oftalmika. Arteri oftalmika akan masuk ke kanalis optikus. Kemudian dia akan bercabang menjadi arteri sentralis retina dan arteri ciliaris posterior brevis, ciliaris posterior longus. Ini gambar dia yang lebih mikro. Kita lihat apa bedanya. Ada dua sistem tadi disebutkan. Yang pertama ini arteri oftalmikanya udah nggak kelihatan lagi ya. Ini sudah masuk ke dalam bola mata. Yang pertama ini arteri sentralis retina. Masuk ke dalam, dia memperdarahi pars optica dari retina. Berarti sampai ke ora serata. Karena batas ora serata lah yang menjadi batas bagian visual dan non visual dari retina. Kemudian arteri ciliaris posterior longus dan brevis. Ini yang panjang ini. Nah, ini adalah longus, karena dia nggak punya cabang langsung memanjang seperti ini. Sampai ke depan, dia memperdarahi bagian korpus ciliaris dan iris. Sedangkan yang brevis, dia juga memperdarahi bagian koroid. Nah, sepanjang koroid, ikut juga dia memberikan cabang ke korpus ciliaris. Itu yang arteri ciliaris posterior brevis. Oke. Kemudian bagian vena tadi kita ciliaris anterior, dia akan membentuk perdarahan di bagian iris dan di bagian korpus ciliaris. Jadi itu tidak ada di gambar ini ya. Oh, ini ada. Arteri ciliaris anterior, dari sini dia jalannya dari cabang bola mata ya, membentuk percabangan di korpus ciliaris dan di iris. Lalu tadi di bagian pembentukan humor aquosus saya ada menyebutkan adanya vena verticosa, vorticosa, dan vena episclera. Vena verticosa itu yang ini. Jadi dia akan membawa darah dari bagian prosesus ciliaris, korpus ciliaris, dari iris, vena verticosa. Sedangkan kalau luar itu ada vena episclera yang pada akhirnya ini vena episclera
yang akhirnya dia akan bermuara ke vena vorticosa. Dari vena vorticosa nanti dia akan bermuara ke vena besar yang ada di bola mata. Nah, ini vena. Vena bola mata itu ada dua vena utamanya, yaitu vena ophthalmica superior dan vena ophthalmica inferior. Yang ini yang inferior, yang ini yang superior, dan dia akan bermuara ke sinus cavernosus, masuk ke vena jugularis. Jadi si vena verticosa dan vena episclera itu akan bermuara di vena ophthalmica superior dan vena ophthalmica inferior. Oke, neural pathway for vision. Jadi perjalanan persarafan untuk penglihatan. Saya hanya menjelaskan strukturnya, tapi untuk bagaimana fungsinya, bagaimana proses melihat dengan dua mata, itu semua akan dijelaskan oleh bagian fisiologi. Jadi setelah cahaya masuk, jadi kalau kita mau melihat suatu benda, itu membutuhkan adanya cahaya. Kalau tidak ada cahaya, kita nggak bisa melihat. Jadi cahaya masuk itu akan ditangkap oleh reseptor penglihatan di sel kerucut dan batang. Di sini akan diubah impuls cahaya itu menjadi impuls saraf, kemudian dilanjutkan ke neuron bipolar, lalu neuron ganglion, baru ke nervus cranialis opticus. Makanya yang tadi saya sebutkan bahwa ini adalah nervus cranialis yang berfungsi untuk penglihatan. Kemudian nervus cranialis akan melewati canalis opticus, dia akan menyilang di optic chiasma atau chiasma opticus, kemudian berjalan melalui tractus opticus, dan dia akan menuju ke colliculus superior dan geniculatum lateral. Pusing. Ini dia proses perubahan impuls berupa cahaya menjadi rangsangan saraf. Jadi ini bagian lapisan pigmen dan lapisan neuronal. Diterimalah cahaya yang kita lihat, kemudian diubahlah impulsnya ini melalui neuron bipolar, kemudian neuron ganglion, baru ke nervus opticus. Jadi disinilah ini semua adanya di retina. Disinilah yang berfungsi untuk mengubah rangsangan cahaya itu menjadi sesuatu benda yang bisa kita lihat. Tetapi kalau kita untuk mengerti, oh yang kita lihat ini gelas, yang kita lihat ini buku, itu perlu disampaikan ke pusat pengaturan penglihatan, ya, supaya kita bisa mengerti apa yang kita lihat. Kita lihat patung. Jadi mulai start dari sini nih, kedua mata. Tadi sudah diubah Oke, jadi cahaya masuk. Ini yang warna merah ini adalah penglihatan mata kiri, yang warna biru adalah penglihatan mata kanan, dan ini menunjukkan pandangan binokular dari kedua mata. Inilah yang jatuh di retina. Jadi kita sama-sama melihat sosok yang atau benda yang sama dengan gambaran yang sama dengan menggunakan kedua mata, ya. Kemudian kita lihat ini bayangan jatuh di belakang retina. Yang berwarna merah ini adalah nervus opticus yang berasal dari mata kiri. Ini yang berwarna biru adalah nervus opticus yang berasal dari mata kanan. Jadi dia jalan nervus opticus, lalu melewati optic chiasma, dia menyilang. Kita lihat merah dia menyilang ke sini satu, biru dia menyilang ke sini. Ini masuk ke ini, kalau ini tadi namanya nervus opticus. Setelah melewati optic chiasma, ini namanya menjadi tractus opticus. Lalu dari tractus opticus dia akan dihantarkan 30% ke colliculus superior, 70% ke geniculatum lateral. Dari geniculatum lateral ini dia akan diteruskan ke pusat penglihatan, korteks, yaitu di bagian occipital. Jadi untuk pusat penglihatan kita adanya di bagian occipital, tulang occipital di belakang kepala. Jadi apa sih gunanya ini? Contohnya, ini biasanya terjadi pada kasus ini pentingnya kita untuk kita bisa memperkirakan dari gejala yang muncul daripada pasien, dan kita bisa memperkirakan letak tumor. Bagaimana caranya? Kita contohnya, tumornya misalnya berada di
nervus opti sebelum optik kiasma, misalnya di sini tumornya, maka keluhan pasien adalah hemianopsia bitemporalis. Jadi penglihatan mata itu terganggu pada kedua sisi hanya pada satu bola mata. Ya, jadi bola mata ini masing-masing kita bagi menjadi dua sisi, karena ini kan panahnya ini kan ada dua ya, bagian medial, lateral, medial dan lateral. Nah, kalau di sini terjadi tumornya, yang rusak kan hanya jalur yang warna merah. Yang biru bermasalah? Tidak. Berarti biasanya pasien akan mengalami geluhan mata buta sebelah, hemianopsia bitemporalis. Jadi ini full buta. Nah, bagaimana kejadiannya kalau di optik kiasma terjadi tumornya? Misalnya dia yang sebelah sini, optik kiasma sebelah sini. Apa yang terjadi? Ininya kena, lalu satu lagi ini bisa kena. Itu disebut dengan hemianopsis homonim. Jadi di sebelah sini dia hanya setengah yang kena. Apa yang terjadi kalau misalnya tumornya itu di sini, di traktus optikus, kita ambillah yang sebelah kanan ini di sini. Berarti yang rusak adalah jalur ke sini sama jalur ke sini. Jadi setengah-setengah matanya yang buta. Ini disebut dengan hemianopsis homonim. Tadi kalau satu mata full tidak bisa mengalami gangguan penglihatan, itu disebut dengan hemianopsia bitemporalis. Tapi kalau setengah-setengah, hemianopsia homonim. Jadi dengan melihat keluhan pasien, kita bisa memperkirakan di mana letak gangguan atau letak tumor yang terjadi di dalam otak. Serabut saraf dari colliculus superior itu fungsinya, jadi tadi kan transmisi terakhir itu adalah pada colliculus superior dan geniculatum lateral. 30% ke colliculus superior, 70% ke corpus geniculatum lateral. Jadi itu fungsinya apa? Yang serabut saraf ke colliculus superior itu untuk menstimulus otot-otot ekstrinsik dan otot intrinsik. Jadi untuk menstimulus otot-otot bola mata. Serat saraf dari corpus geniculatum lateral itu akan masuk ke cortex lobus occipitalis. Inilah yang berfungsi untuk melihat. Oke, otot mata. Otot mata kita bagi menjadi dua, yaitu otot ekstrinsik dan otot intrinsik. Dari namanya saja sudah jelas bahwa kalau otot ekstrinsik berarti dia yang berada di luar bola mata, sedangkan otot intrinsik dia ada yang di dalam. Yang intrinsik dari tadi udah kita bahas, yaitu hanya 3, yaitu musculus ciliaris yang terdapat pada pada corpus ciliaris, yaitu bagian dari tractus uveus. Kemudian musculus sphincter pupilla dan musculus dilator pupilla. Ini terdapat pada iris, di mana fungsinya ini diatur oleh nervus cranialis ketiga. Nah, sekarang kita fokus ke otot ekstrinsik. Otot ekstrinsik itu ada banyak, ada 6 jenis otot, di mana fungsi otot ekstrinsik adalah untuk menggerakkan bola mata. Ya, kalau intrinsik dia di dalam. Kalau ekstrinsik inilah yang berfungsi menggerakkan bola mata kita. Ada 6, tidak usah pusing. Jadi rectus itu ada 4. Rectus superior, inferior, medialis, dan lateral. Obliquus itu ada 2. Jadi otot lurusnya ada 4, otot bengkoknya ada 2. Yang lurus, yang maksud dengan otot lurus adalah rectus superior, inferior, medialis, dan lateralis. Sedangkan otot bengkok itu adalah musculus obliquus superior dan inferior. Apa maksud singkatan dari ini? Ini, untuk supaya kalian gampang mengingat dari ini. RL6, OS4, L3. Rectus lateralis dipersarafi oleh nervus cranialis 6. Obliquus superior dipersarafi oleh nervus cranialis 4. Lainnya semua oleh nervus cranialis 3. RL6, OS4, L3. Rectus lateralis, obliquus superior, lainnya. Ya, jadi tidak susah untuk menghafalnya. Oke. Otot ekstrinsik yang otot bengkok tadi atau obliquus superior dan inferior, dia mempunyai semacam katrol. Jadi akibatnya
Kalau oblikus superior dia berkontraksi, dia mutar matanya malah ke arah inferior. Kalau oblikus inferior berkontraksi, dia malah mutar matanya ke atas. Biar lebih jelas kita lihat gambarnya. Oke, ini gambar ototnya dulu. Yang ini otot lurus kan namanya, karena dia lurus aja menempel ke bola mata. Ini rectus superior, ini rectus inferior, ini rectus lateral, yang ini rectus medial. Baru yang seperti ada katrol ini, itu tadi otot bengkok. Yang di atas ini musculus obliquus superior, yang di bawah ini musculus obliquus inferior. Ada 6 ototnya. Oke, kita lihat, diikutin ya. Apa fungsi dari masing-masing otot? Kita mulai dari otot lurus dulu. Otot musculus rectus superior ini. Fungsinya adalah aduksi, berarti ke sini. Aduksi dan memutar bola mata ke arah medial. Rectus inferior sama aduksi dan juga memutar mata ke arah medial. Kemudian musculus rectus medialis dia untuk aduksi. Kita lihat keterangan dari gambar ini ya. Ini aduksi, ke arah ini aduksi. Kalau musculus rectus lateralis dia abduksi. Ya. Kemudian sekarang yang oblikus superior. Nih, tadi disebutkan bahwa oblikus superior, oblikus itu dia semacam katrol. Jadi menyebabkan arah matanya itu berlawanan arah dengan namanya. Kan superior harusnya kan ke atas, tapi karena dia oblikus, dia berfungsi untuk abduksi. Abduksi berarti mengarahkan mata keluar dan ke bawah. Kalau oblikus inferior, abduksi, mengarahkan mata keluar dan ke atas. Ya. Jadi itu fungsinya. Ke sini abduksi, aduksi. Itu istilahnya ya. Oke. Ini kelainan mata. Kita lihat ini sudah ada jawabannya. Ini mata sebelah kanan mengalami palsi atau kelumpuhan pada nervus cranialis 3. Kenapa? Nervus cranialis 3 tadi mempersarapi semua otot kecuali musculus rectus lateralis dan musculus obliquus superior. Jadi, semua otot mata itu harus berfungsi dengan baik supaya mata kita bisa lurus begini. Jadi mereka saling tarik-menarik istilahnya supaya mata kita berada di tengah. Tapi kalau nervus 3-nya kita mengalami gangguan, apa yang terjadi ke otot ekstrinsik? Jadinya tidak ada yang melawan fungsi dari musculus obliquus superior dan musculus rectus lateralis. Obliquus superior tadi kan memaksa mata untuk ke abduksi dan ke bawah. Ya kan? Harusnya dia itu ditarik ke sini, otot obliquus inferior, kemudian otot rectus medialis, otot rectus inferior itu membantu memposisikan di tengah. Tapi karena semua otot di sini itu mengalami gangguan, akibatnya yang berfungsi hanyalah musculus obliquus superior dan rectus superior. Jadinya matanya akan turun ke bawah seperti ini gejalanya. Kemudian pada otot intrinsiknya kita lihat bahwa pupilnya berdilatasi sebelah. Kenapa? Karena di sini nervus cranialis 3-nya terganggu, maka musculus sphincter pupilanya menjadi lumpuh. Akibatnya tidak ada yang dapat mengimbangi kerja dari musculus pupil, musculus dilatasi pupil. Akibatnya matanya akan mengalami dilatasi. Kemudian ini kelopak matanya harus diangkat. Jadi kelopak matanya jatuh. Kenapa? Karena musculus levator palpebra superior yang di kelopak mata yang kita bahas di awal tadi itu juga dipersarafi oleh nervus cranialis 3. Jadi untuk memeriksa matanya dia nggak bisa seperti ini. Kita kan bisa. Ini sebelah yang kiri kan dia bisa membuka sendiri. Kalau ini harus dibantu. Kenapa? Karena levator palpebra superiornya juga lumpuh. Jadi kelopak matanya jatuh. Itu yang disebut dengan istilahnya ptosis. Jadi kelopak matanya jatuh.
Oke, kemudian kita lihat yang gambar kedua. Ini pasien diminta untuk melirik ke arah sebelah sini. Tetapi yang mata sebelah kiri dia nggak bisa abduksi. Yang berfungsi, kenapa dia tidak bisa berjalan ke sebelah kiri? Itu karena ada kelumpuhan pada nervus cranialis 6 sebelah kiri. Nervus cranialis 6 itu mempersarafi RL6, rectus lateralis. Jadi yang membuat mata itu pada gambar yang ini, kenapa disebut gangguan pada nervus cranialis ke-6? Mata yang sebelah kiri itu tidak melakukan abduksi, tidak bisa keluar ke sini, tapi posisinya masih lurus. Ya, jadi otot yang sebelah sini, otot yang sebelah sini, otot yang di sini, dan otot yang di sini itu masih berfungsi. Yang tidak berfungsi adalah yang ini, tidak bisa dia menarik ke sebelah lateral, abduksi. Berarti yang terganggu adalah musculus rectus lateralis. Makanya dikatakan bahwa pasien ini mengalami kelumpuhan nervus abdusen pada sebelah kiri. Jadi dibandingkan dengan kelumpuhan pada nervus cranialis 3, itu lebih sering terjadi gangguan pada nervus cranialis 6 karena posisi dia itu di bagian parese nervus cranialis 6 itu lebih sering karena dia dekat dengan sinus cavernosus. Jadi dekat dengan tadi tempat muara dari pembuluh darah balik dari mata. Ya. Apakah pupilnya ini terganggu? Dia tidak terganggu karena pupil ini tadi oleh nervus 3. Ya, jadi kalau ada gangguan pupil seperti ini, satu besar, satu kecil, itu berarti kita bisa pikirkan nervus cranialis 3 yang terganggu karena otot intrinsik itu diurusi oleh nervus cranialis 3. Ada satu juga kasus, ini kan udah ada nervus 3, ada nervus 6. Bagaimana dengan nervus 7? Nervus 7 tadi mempersarafi, saya nggak bisa dapat gambarnya ya, tapi saya tambahkan penjelasannya di bagian ini. Nervus cranialis 7 tadi mempersarafi musculus orbicularis oculi. Coba diingat lagi, musculus orbicularis oculi tadi fungsinya untuk mempersarafi dipersarafi oleh nervus cranialis 7 yang fungsinya adalah untuk memejamkan mata. Jadi kebalikan dari nervus cranialis 3 tadi, yang ini kan tadi saya sebutkan bahwa otot ekstrinsik yang juga terganggu adalah levator palpebra superior yang letaknya di kelopak mata yang fungsinya untuk membuka kelopak mata. Kalau nervus 3 terganggu, otot itu terganggu, otomatis kelopak matanya kan menutup. Bedanya kalau kena nervus 7, kita tidak bisa, pasien tidak bisa menutup mata dengan rapat pada bagian yang terganggu. Jadi terdapat fisura palpebralis. Waktu kita suruh dia tutup mata, ada celah di antara kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Jadi itu kemungkinan dia mengalami kelumpuhan pada nervus cranialis ke-7. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah textbook referensi yang saya gunakan untuk bahan perkuliahan ini. Seperti biasa saya menggunakan clinical oriented anatomy, kemudian Gray's anatomy, dan juga Sobota yang terbaru. Oke, sampai bertemu di bagian selanjutnya. Selamat belajar dan salam sehat selalu.